Nanti saya share di ini di apa? Di grup. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Bang Oji. Ya, terima kasih. Di sini alhamdulillah sudah ada Akrom, sudah ada Isma, sudah ada Jakia. Sesi terakhir di batch pertama. Memang kita masih dalam proses percobaan sebetulnya batch ini. Jadi memang masih banyak sekali kekurangan, tapi tidak jadi masalah karena kita terus akan melakukan perbaikan sih sebetulnya. Suara saya udah jelas ya? Jelas Bang. Buat Isma, buat Zakia, nanti bisa diperhatikan aja. Saya mungkin lebih ke teknis ya, lebih banyak ke praktek. Nanti bisa di rewind lagi, sebetulnya bisa di reply lagi. Saya akan posting di YouTube video ini supaya teman-teman bisa paham ya lebih banyak lagi. Ini langsung aja. Sebentar. Saya share udah tampil belum? Udah, Bang. Oh, udah ya. Nah, ini note ini kelihatan nggak? Pikiran rakyat. Kalau yang notepad kelihatan nggak? Yang mana ya? Yang notepad. Oh, itu tampilannya ini ya, pikiran rakyat ya? Iya, tampilannya pikiran rakyat. Oke, saya stop dulu. Nah, ini notepad ya? Tampilannya notepad ya? Iya, Pak. Oke, kalau gitu saya butuh apa ya? Share-nya ini semua. Gimana ya? Coba screen. Nah, ini tampilannya apa? Halo? Ya, tampilannya notepad. Oh, notepad. Ininya pikiran rakyatnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan sih, cuman ketutup. Maksudnya Sebagian? ya atasnya. Oke, nggak apa-apa. Berarti ini betul screen. Oke, teman-teman yang mau saya share ini adalah teknik penulisan, namanya itu copywriter ya. Copywriter. Jadi tiga pertemuan sebelumnya itu Mbak Mia lebih banyak bicara masalah teknik jurnalistik yang sesungguhnya. Ya, jadi mencari data dari misalkan premier source atau secondary source, kemudian diolah menjadi sebuah tulisan yang memang tulisannya itu harus sesuai dengan kaidah jurnalistik. Banyak kemarin kan yang sudah disampaikan seperti 5W1H gitu kan. Terus harus ada judulnya yang oke, kemudian harus ada lead-nya, kemudian harus ada badannya sampai ke footer-nya. Nah, itu sudah dijelaskan. Nah, saya tidak menjelaskan itu karena saya lebih banyak akan menjelaskan tentang bagaimana menulis sebuah berita untuk dikonsumsi atau untuk bahan di media online. Jadi memang ada perbedaan antara kaidah jurnalistik cetak dengan kaidah jurnalistik online. Kalau di online itu ada yang namanya SEO.
SEO itu search engine optimization. Optimization. Apa itu SEO? Search engine optimization ini adalah bagaimana tulisan yang kita buat itu strukturnya itu harus Google friendly. Strukturnya itu harus disukai oleh Google. Ya. Jadi mesin pencarian terbesar di dunia ini kan Google. Nah, Google itu punya algoritma di mana kita harus menulis sesuai dengan keinginan mereka, bukan keinginan kita. Nah, itu yang memang seringkali menjadi banyak banyak pertimbangan kita ya. Jadi ya asal nulis. Nah, teman-teman, apa yang harus kita lakukan di penulisan Google itu, sesuai Google itu. Jadi Google itu punya parameter. Saya masuk ke dashboard Urban Depok nih ya. Urban Depok deh. Ini masih di record-nya ya? Oke, masih. Nah, jadi Google itu, dia itu punya ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Ini dashboard di Urban Depok. Contoh ya, kita lihat mana yang paling oke SEO-nya. Ini juga agak berat karena untuk bisa sampai SEO banget itu butuh ini ya. Coba ini ya, saya lihat. Ini yang pertama kita ngomongin SEO dulu ya, baru nanti kita ngomongin copywriter-nya. Jadi SEO yang pertama itu adalah artikel atau berita wajib di atas 300 kata. Jadi sebuah berita itu diharuskan di atas 300. Nah, ini jumlahnya cuma 149 nih. Ini sebetulnya tidak SEO, tidak SEO ini. Ini masih kurang banget. Ini masih banyak banget ini yang harus dibenerin. Ini karena terkadang itu kita itu ngejar ini ya, ngejar jam tayang, kita itu ngejar cepat, terkadang SEO-nya itu tidak diperhatikan. Ya, ini nanti ini contoh yang nggak benar sebetulnya, tapi kita coba bahas nanti, kita sekaligus benerin. Jadi yang pertama, artikel atau beritanya itu wajib di atas 300 kata. Kemudian yang kedua, artikelnya itu harus lolos copy paste ya. Harus lolos copy paste itu di atas 75%. Saya 75% aja deh standarnya. Maksudnya apa? Maksudnya sebuah berita itu ketika Nah, sebuah berita itu kita udah nulis nih 300 kata. Kemudian kita cek di plagiarism ya. Plagiarism checker. Ini nih Small SEO.
Jadi kita udah punya artikel misalkan, kemudian artikel itu kita cek di Small SEO Tool di sini di Small SEO Tool ini di plagiarism checker. Kita masukkan artikelnya di sini, kemudian kita periksa plagiarismnya. Ini nanti dia akan scroll, dia akan mengecek ke apa namanya ke Google apakah ada yang sama atau tidak susunan kalimatnya sebetulnya yang lebih dilihat. Kalau kata itu kan semua bisa sama ya, tapi susunan sebuah kalimat itu bisa unik. Nah, berapa jumlah tingkat keunikannya? Tingkat keunikannya itu harus di atas 75%, baru itu bisa naik ke dalam dashboard di berita. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga itu gambar harus orisinil. Jadi gambar itu sebetulnya tidak boleh kita, misalkan kita mau cari berita sekarang kan ibunya Amanda Manopo meninggal ya. Ibunda Amanda meninggal. Kita butuh fotonya, kan nggak ada foto ya, kecuali orang sana yang punya foto kan. Nah, kita itu dilarang untuk ngambil foto seperti ini nih. Misalkan, nah ini ya, misalkan kita klik ini, kemudian kita klik kanan, kita save image as, nanti kan masuk ke laptop ya. Nah itu kita nggak disarankan ya. Nah yang disarankan itu adalah kita ambil foto ini, kita open image supaya besar tampilannya seperti ini. Kemudian kita screen, kita patch screen ya. Nah kita patch screen seperti ini, lalu kita ambil. Nah ini kita save as. Seperti itu, kita ambil, kita save as, kemudian kita tulis Ibunda Amanda, atau di sini tulisnya ini disamakan dengan judul. Nah, maka ini tingkat apa ya? Tingkat copy paste-nya itu lebih ditolerir sama Google. Tapi memang masih kurang bagus dibanding foto aslinya. Tapi ini tidak mengambil coding ataupun link dari si sumber website ini. Ini benar-benar masih bisa karena kan kita ini ya, kita kan apa namanya screen share, tidak save as. Kecuali kalau kita save as ini, ketika di save as, maka ini link-link ini akan ikut di belakang dari gambar ini. Sehingga kalau ini ngikut link ini ikut, ini nggak akan bagus berita kita di mata Google. Jadi penilaian Google-nya itu rendah nanti. Kenapa kita harus mengejar ini? Kita harus mengejar penilaian Google di mata Google itu, kenapa kita harus baik? Karena ketika berita kita mengikuti kaidah SEO sesuai yang Google inginkan, maka potensi dari berita kita untuk ditampilkan oleh Google ketika ada orang yang mencari di mesin pencari itu sangat tinggi. Itu sebetulnya yang kita harapkan. Jadi ketika nih seperti ini ya, kenapa sih berita kita itu harus SEO? Jadi ketika kita mencari kata pencariannya kan ini ya, Ibunda Amanda meninggal. Ini keyword yang kita cari kan. Orang kan pasti ketika mencari apapun pasti akan ngetik di sini ya, Ibunda Amanda meninggal. Nah, nanti akan muncul kan seperti ini. Nah, ketika di sini yang muncul adalah kompas.com, berarti ini adalah website-website yang sudah bagus di mata Google. Sudah mengikuti kaidah dia. Ya, sudah mengikuti sesuai yang Google inginkan. Ini ada OkJohn, ada Kompas, ada Tempo, ya kan? Liputan 6, Suara. Nah, kita itu nulis berita di online, bagaimana ketika ada orang yang mencari keyword tertentu,
maka di situ akan muncul berita kita, ya. Nah itu ya. Nah kemudian ini saya nggak sistematis sebetulnya. Apalagi yang harus dimasukkan di dalam sini, ada yang namanya keyword. Keyword itu misalkan kayak tadi ya, Ibunda Amanda Manopo meninggal. Itu adalah keyword. Misalkan keywordnya Ibunda Amanda Manopo meninggal. Nah, ini keyword. Bagaimana keyword ini ya? Keyword ini itu yang pertama itu, keyword itu harus ada di judul. Kemudian yang kedua, harus ada di paragraf pertama. Kemudian yang terakhir, itu harus ada di paragraf akhir. Kenapa seperti itu? Karena supaya Google itu melihat bahwa artikel kita ini apakah betul-betul artikel yang berkaitan dengan keyword. Keywordnya adalah Ibunda Amanda Manopo meninggal. Apakah keyword ini, ya, apakah artikel ini sudah sesuai dengan keyword? Dia akan mengecek, mesin Google itu akan mengecek dari judulnya, dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Jadi seperti itu ya. Oke, yang pertama artikel berita wajib di atas 12 kata, lolos copy paste 75%, gambar harus orisinil, keywordnya itu harus ada di judul, harus ada di paragraf, dan harus ada di paragraf akhir. Nah, itu. Kemudian, ada lagi ya. Nanti, teknik postingnya harus benar. Ini nanti ya, ini saya praktekkan. Nah, teman-teman, sekarang saya ingin menjelaskan tentang cara menulis cepat di media online. Tadi saya buka pikiran rakyat ya. Contoh ini. Jadi sekelas pikiran rakyat itu juga menulis untuk di media mereka itu dengan teknik yang namanya copywriting. Copywriter lah. Copywriter itu menulis ulang dari artikel lain. Apakah ini dibolehkan? Ini dibolehkan karena yang penting kita tidak copy paste. Yang tidak dibolehkan itu Google itu sangat menolak yang namanya copy paste. Karena kalau copy paste itu nanti banyak lah. Dia ya jangankan di mesin pencarian, bahkan iklan aja dia nggak mau nerima. Iklan Google yang kayak ini nih, ini iklan Google ya. Dan ini juga ini iklan Google ya. Iklan Google itu nggak mau muncul kalau beritanya adalah berita copy paste. Jadi seperti itu. Nah, gimana caranya? Cara yang paling mudah untuk menulis copywriter. Jadi seperti ini ya. Kita ambil misalkan, kita ambil contohnya inilah, nggak apa-apa ya. Berita yang lagi populer apa ya? Oh, yang tadi aja ya. Berita yang Ibunda Amanda meninggal ya. Nah, ini Ibunda Amanda meninggal. Saya mau coba ambil dari Tempo ya. Nah, iya teman-teman, kalau mau nulis berita copy paste itu disarankan itu nulis di notepad ya.
Jadi seperti ini. Kenapa di Notepad? Ini saya save dulu. Karena apa namanya, codingan atau link-link yang ada di website sumber itu nggak nempel. Beda kalau misalkan di Microsoft Word. Kalau di Microsoft Word itu format-format dan link-link atau coding-coding yang ada di website sumber itu akan ke bawah. Ini saya mau tulis berita tentang Amanda ya. Notepad mana ya? Not. Acroom itu kalau nggak salah dulu pernah belajar ya? Iya, di SB1M dan di Happy Tour juga dulu. Di SB1M pernah ya toh, Chrome-nya? Kenapa, Bang? Di SB1M pernah ya? SB1M pernah. Cuman yang 3 hari dapat email 1,5 tahun itu. Oh. Nggak sampai upgrade premium ya? Enggak. Nah ini ya. Nih contoh. Nah ini kan judulnya ya, misalkan judulnya ini Henny Manopo, Ibunda Amanda Manopo meninggal. Nah, sekarang saya mau bikin judul yang lain, misalkan judulnya harus beda, jangan disamain plek ya. Misalkan Ibunda, ini keywordnya adalah Ibunda Amanda Manopo, ya kan, meninggal. Ibunda Amanda Manopo meninggal dunia. Nah ini juga udah, ini sebetulnya Google ini senang sama judul-judul yang pendek kayak gini, tapi sudah mengandung keyword. Keywordnya adalah Ibunda Amanda Manopo meninggal. Oke. Misalkan saya mau masukkan di Urban Times. urbantimes.id. Nah, kita lihat ya, paragraf pertama kita baca dulu. Henny Manopo, Ibunda Amanda Manopo meninggal pada Ahad sore, 25 Juli 2021 setelah berjuang melawan COVID-19 dan stroke yang dialaminya. Kabar ini disampaikan oleh manajer Amanda, Rico Ricardo, melalui unggahan layar hitam di akun Instagram. Gimana nih cara nulisnya? Bisa diubah seperti ini aja nih. Ibunda Amanda Manopo, ya, Henny Manopo meninggal dunia pada Minggu sore 25 Juli 2021 setelah positif COVID-19 dan sakit stroke. Nah, Akrom. Ini kalau dari sumber Tempo ini di paragraf di kalimat pertama ini dengan yang saya tulis ini sama apa beda? Beda. Beda kan? Beda. Tapi maksudnya sama ya? Maksudnya sama, cuman pengubahan kalimat aja. Inilah yang disebut copywriter. Gitu. Copywriter itu sebetulnya sederhananya adalah kita mengubah susunan kalimat dari sebuah tulisan atau artikel menjadi berbeda. Strateginya adalah dengan mengubah posisi susunan kata-kata itu di dalam satu kalimat atau mengubah kata itu mengganti menjadi
sinonim. Sinonim itu taman kata. Ya kan? Kayak ini. Apa sinonim dari ahad? Ahad itu kan minggu ya. Kita ganti minggu. Apa namanya stroke? Stroke itu kan penyakit. Ya kita tambahin dia sakit stroke. Nah, melawan COVID-19 kita ubah menjadi setelah positif COVID-19. Nah, jadi dengan seperti ini sebetulnya sudah ini apa namanya lolos dari plagiat sebetulnya. Nanti kita coba cek ya. Kita lanjut dulu. Kabar ini disampaikan oleh manajer Amanda, Rico Ricardo, melalui unggahan layar hitam di akun Instagramnya. Nah, kabar itu bisa diganti sinonimnya itu apa? Kabar, berita. Ya kan? Dalam susunan satu kalimat ini, perubahannya cuma 2 kata pun, itu akan mengubah plagiarismenya. Ya. Walaupun hanya 1-2 kata yang diubah, itu akan berubah di mata Google. Jadi sebetulnya tidak harus semua dalam satu kalimat, harus semuanya yang diubah. Tidak harus. Yang diubah itu hanya 1 atau 2 atau 3 kata pun itu sudah bagus di mata Google. Misalkan, kabar ini disampaikan. Berita ini disampaikan oleh Rico Ricardo selaku manajer Amanda lewat. Nah, ini kan kalau di sini kan melalui unggahan. Nah, saya buat lewat unggahan Story. Ya, atau story atau postingan, ya kan? Iya, kayaknya dia copywriter juga ya, karena ini diunggah layar hitam sama ahadnya diganti ahad. Iya, ini kayaknya dia juga sama. Karena minggunya diganti ahad, terus sama story itu diganti jadi unggahan layar hitam. Nah, iya, bisa jadi ini juga sebetulnya dia copy juga. Karena kan sebetulnya ini nggak ada liputan, benar nggak? Nggak ada liputan. Ini dia sebetulnya ngambil dari apa ini? Instagram ya? Apa sih? Di Instagram ya? Ya, Oh di iya, Instagram. Jadi banyak copywriter itu melihat dari Twitter, dari Instagram, kemudian menjadi sebuah berita. Yang penting tuh ada kapannya, ada siapanya. Ini kan ya kalau kita ngikutin 5W1A, siapa? Ya kan? Siapa itu Henry Manopo. Kapan? Kapannya itu ya 25 Juli, hari Minggu. Di mana? Ya kan? Ini di mana itu bisa jadi kenapa ini? Di mana itu bisa jadi di rumah sakit, ya kan? Kenapa meninggal ya? Karena COVID dan sakit stroke gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu ini kan ada kutipan nih. Rest in love, Memi at Henny Manopolu gue. Mami sudah tidak sakit. Nah, ini adalah kutipan yang diambil dari caption si Rico. Nah, kalau kutipan ini dilarang keras untuk diubah. Jadi ini harus diambil betul-betul tulisan aslinya. Jadi kita copy aja di sini. Oh, ini belum ini ya. Lewat postingan misalkan. Akun Instagram. Nah, ini kita copy aja. Tapi kalau misalkan dia tulis Rico, misalkan ini tulis Rico, tulis bisa diganti apa ya? Tulis itu kan jadi kan caption itu harus ditulis. Posting aja lah, posting Rico. Atau ucap Rico. Kalau ucap itu kan dia ngomong ya.
Kalau ini dia nulis aja lah, tulis Riko. Kita lanjut. Ya, jadi saya ulangi, kalau kutipan yang dari si media itu pun itu boleh ya. Jadi itu boleh diubah. Tidak boleh diubah kalau kutipan. Kutipan itu harus yang aslinya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut, tulis Riko. Sebentar ya. Jadi ini, dan misalkan ini, pada keterangan unggahannya, Riko hanya memberikan emotikon menangis. Misalkan pada keterangan unggahannya, dalam unggahannya, Riko hanya diganti cuma memberikan emotikon menangis. Menangis itu sedih, bisa kita ganti misalkan sedih. Menangkupkan tangan dan malaikat. Menangkupkan tangan dan malaikat. Jadi tidak perlu kita ubah semua pun tidak masalah. Oke. Nah, ini paragraf ketiga. Sejak 20 Juli 2021, Hendy Manopo memiliki sebuah manajemen Ambanda pontang-panting mencari rumah sakit. Oke. Bisa seperti ini nih. Hendy Manopo diketahui mengalami kritis dan kesulitan mendapatkan rumah sakit sejak 20 Juli 2021. Henny sempat dibawa ke rumah sakit, ini nggak apa-apa nih, agak sama. Premier Bintaro. Nah, di sini kan tapi ruangan ICU kita ganti, namun ruang ICU penuh dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit mitra keluarga. Jadi seperti itu ya, bisa seperti itu. Kemudian ini ada kutipan. Nah, kutipan ini bisa kita ambil semuanya. Karena memang kutipan itu nggak boleh diubah ya. Saya ulangi, kutipan itu tidak boleh diubah. Oke, ini terakhir, Amanda Manopo sebelumnya meminta izin tidak bisa menemui ibu dan ayahnya, Ramon Lugu, yang juga terpapar COVID karena terikat kontrak syuting kerja tayang Ikatan Cinta, diwakili tim manajemen dan kakaknya, YouTuber dan beauty blogger Angelica Manopo. Nah, Amanda, sorry saya izin ini dulu ya,
Saya izin ngambil casan dulu. Biar nyampe. Oke, tes aman ya? Chrome? Masih dengar? Masih. Oh ya. Nah, ini di paragraf terakhir, ya paragraf terakhir. Amanda Manopo sebelumnya meminta izin tidak bisa menemani ibu dan ayahnya. Sebelumnya sempat meminta izin, tidak dapat menemani ibu dan ayahnya. Amon Lugu. Sebab ayahnya juga terpapar COVID-19 karena terikat kontrak syuting kejar tayang Ikatan Cinta. Ia diwakili oleh tim manajemen serta kakaknya. Kakaknya YouTuber, kenapa ini? YouTuber Angelica Manopo. Nah, seperti ini. Jadi, tulisan seperti ini udah dianggap sebagai satu berita yang bisa layak tayang ini. Ibunda Amanda Manopo meninggal. Nah, jadi berita ini udah dianggap berita yang layak tayang karena saya yakin ini lolos ya. Kecuali ini kita nggak bisa berharap banyak kalau dari kutipan seperti ini. Ini sudah pasti dia kena plagiat ini, tapi tidak masalah. Mungkin ini diambil dari 20-30% aja dari jumlah artikel dari secara keseluruhannya. Nah, jadi teman-teman, ini khususnya mungkin Zakia di sini ada ya. Zakia pernah saat ini juga masih nulis di Urban. Jadi dengan teknik dan cara seperti ini sangat cepat kita bisa mendapatkan satu tulisan. Coba teman-teman bayangkan, sekelas copywriter dari pikiran rakyat, itu per orang diwajibkan sehari itu 10 tulisan. Seorang itu
diwajibkan sehari 10 tulisan. Kalau nulis benar-benar yang benar-benar nulis, itu berat itu, nggak akan bisa kekejar. Tapi dengan menulis teknik ini, teknik copywriter ini mempercepat kita bisa mendapatkan satu tulisan. Ya, dengan cara copywriter ini. Yang penting kaedah-kaedah ini harus terpenuhi gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kuncinya adalah yang pertama, artikel harus di atas 300 kata, kemudian yang kedua harus lolos copy paste di atas 75%. Yang ketiga, gambar harus orisinil. Yang keempat, keyword-nya itu harus ada di judul, harus ada di paragraf pertama, dan harus ada di paragraf akhir, serta teknik posting. Nah, untuk teknik posting, nanti saya buat di tempat terpisah aja, karena nanti akan panjang lagi ya. Yang penting teman-teman tuh bisa nulis aja dulu, nulis seperti ini ya. Sesuai dengan cara ini. Nah, baik, teman-teman, saya pikir itu ya, simpel ya. Saya nggak banyak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah selain bersumber sebuah artikel itu bersumber dari berita orang lain, berita media lain, jadi kita juga bisa menulis bersumber dari, jadi sumber tulisan itu, yang pertama, dari berita media lain, yang kedua, akun media sosial ya. Nah, akun media sosial ini bisa yang tadi kan, kalau yang tadi itu sebetulnya Instagram ya. Nah, kita juga bisa dapat dari Twitter. Kita juga bisa dapat dari YouTube. Jadi seperti itu. Tadi kan kalau ini sumbernya ini dari Instagram ini, ya. Nah, bisa juga kita dapat berita yang bersumber dari Twitter. Contoh gini ya. Kita cari misalkan biasanya kita cari akun-akun yang lagi trending ya. Nah, ini Rocky Gerung nih, Rocky Gerung trending. Rocky Gerung ini trendingnya nulis apa nih? Dia trending. Oh, kita buka akunnya mana ya? Rocky Gerung Real. Ini kayaknya bukan akun aslinya ya kalau Rocky Gerung ini. Banyak pejabat negara negatif tes, tapi positif stupid. Nah, ini kan kayak gini ya. Akui kegagalanmu supaya kita ribet deh. Dari ini aja deh, Fahri Hamzah ya. Yang sering banyak dikutip itu, ya, tokoh-tokoh yang sering banyak dikutip di Twitter itu Fahri Hamzah, kemudian Fadly John, terus Refli Harun. Ini yang kebanyakan yang oposisi. Rocky Gerung. Jadi mereka ini kutipan-kutipannya itu sering menjadi sumber media online. Saya agak pusing ya Pak. Fahri Hamzah. Ini kita klik ya, Fahri Hamzah ya. Fahri Hamzah. Dia ngutip apa nih hari ini ya? Susunan hierarki Partai Gelora. Tenang
hatimu bangsaku, tahan gejolak duka dan amarah yang bercampur menjadi bulir-bulir benih di sudut matamu. Sakit dan derita itu akan kita lalui bersama dan kita akan kuat melawan sampai napas terakhir kita. Tenangkan jiwamu, simpan tenagamu. Nah, coba dari cuitan ini kira-kira kebayang nggak bisa nulis apa? Paling yang bawahnya tuh Bang, tidak mungkin kita hadapi wabah yang gonta-ganti varian ini tanpa rekonsiliasi dan konsolidasi nasional secara total. Apa kira-kira judulnya? Nah, apa kira-kira Krom? Bisa nggak judulnya? Di tengah wabah COVID yang melanda, pemerintah harus bisa apa ya? Nih, gini nih Krom. Fahri Hamzah ajak rekonsiliasi nasional hadapi COVID-19. Oh iya masuk. Bisa nggak gitu? Ya, masuk. Dia kan sebetulnya mengajak ya, mengajak untuk terjadinya rekonsiliasi dan konsolidasi secara nasional. Untuk apa? Untuk menghadapi COVID. Nah, ini kan satu judul nih. Nah, dari judul ini kita kembangkan menjadi sebuah artikel. Nah, ini kita copy menjadi apa, Kom? Kutip kan? Iya. Tweet Fahri, ya kan? Gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, sumber tulisan itu dari berita media lain, dari akun media sosial, Instagram, Twitter, YouTube. Nah, ini salah satunya cara kita mendapatkan sumber dari Twitter itu seperti itu tadi. Dari satu tweetan aja ini, Fahri ini, kita bisa mendapatkan satu judul. Yang ini nanti akan kita kembangkan. Ini bisa dikembangkan kan? Ini ininya nih. Tweetannya, kutipannya. Seperti itu. Ada yang nanya nggak? Kalau pengembangan berita kayaknya jam terbang ya Bang. Tadi kan kalau saya kan agak masih belum kepikiran tuh. Apa nih dikembangin jadi apa gitu, tweetan ini jadi gimana gitu. Oh iya betul. Memang harus praktek terus sih. Ya, harus banyak nulis. Harus banyak nulis. Saya juga kan bisa kayak gini kan karena nulis terus ini. Dan nanti itu ketika kita udah terbiasa, tanpa mikir kayak tadi kan sebenarnya nggak mikir ya. Iya. Mengganti dengan sinonim itu tanpa mikir langsung kita ketik aja. Jadi teman-teman tuh nanti juga bisa seperti itu. Tanpa mikir bisa menulis. Yang lain, Isma, Zakia. Halo Zakia. Masih online kah? Masih, Pak. Ngerti nggak nulis kayak gini? Ngerti. Nah, maksud saya, ke depan, Zakia bisa nulis dengan cara seperti ini. Supaya bisa lebih cepat, dan bisa sehari itu bisa lebih dari 3 bahkan. Bisa-bisa 5. Saya itu nulis, sehari itu bisa 5-10. Dengan cara seperti ini. Atau saya mencari kutipan dari Instagram, dari Twitter kayak tadi ini, atau saya nonton YouTube. Kayak kemarin itu kan banyak kita bikin berita tentang apa? Tentang sapi grandong ya. Nah, sapi grandong itu banyak juga ngutip dan nonton dulu dari YouTube. Jadi YouTube-nya si apa tuh? Sapi grandong itu.
Misalnya Irfan Irfan Hakim. Ya, Irfan Irfan Hakim. Kita nonton dulu YouTube dari Irfan Hakim. Oh, kita tonton. Oh, dia sedih, dia nangis. Nah, itu bisa jadi tulisan itu, bisa jadi berita. Nah, kemudian kita tulis, terus tulisannya kita jadiin. Sekarang itu alhamdulillah Urban itu sudah jalan YouTube. Jadi Urban Times TV itu udah jalan 2 minggu lah. Alhamdulillah terus naik. Mudah-mudahan terus meningkat ya. Nah, gitu teman-teman. Ada yang mau nanyain nggak? Isma mau nanya Bang, Boleh. buat antisipasi biar ngebedain apa sih namanya sumber yang kita temuin itu buat dijadiin berita itu benar-benar real itu gimana ya Bang? Kan sekarang kan banyak juga tuh yang cuman hoax doang, Oh, kadang cuman buat ngetren doang gitu. oh iya. Oh iya, oke. Pertanyaan bagus nih. Jadi begini, sekelas, mohon maaf ya, sekelas Tribun aja itu kadang suka bikin berita tuh nggak benar tuh. Hoax ya. Jadi yang paling kredibel itu sebetulnya Anda bisa ambil itu yang kredibel ya. Sumber itu Antara News. Karena Antara ini dia punya pemerintahan. Kemudian bisa juga ambil Kompas. Terus saya sih sering ngambil tuh Antara, kemudian Kompas, kemudian Oke John masih oke deh, Oke John. Jangan Detik ya, kalau Detik itu terkadang lebih cepat basi kita berita ngambil dari Detik itu. Terlalu cepat dia sirkulasi beritanya. Jadi dan konten Detik itu kan nggak banyak. Dia itu jarang yang bisa sampai berita Detik itu sampai 200, 300, 400. Paling dia itu 100, bahkan sedikit banget. Nah, yang paling sering saya tuh ngambil tuh dari Antara. Nah, cuman kelemahan Antara itu, kita itu nggak bisa copy langsung dari dia. Karena dikunci sama dia. Ya, ini Antara News nih. Jokowi. Nah, ini. Nah, ambil dari Antara. Kalau Antara, nah sebetulnya nanti ke depan tuh kita kalau sudah ada sudah siap, saya itu mau beli lisensi dari Antara. Jadi nanti itu akan dikasih bundling ya. Jadi Antara itu dia bisa dijual dia beritanya. Beritanya dijual, terus fotonya juga dijual, kita bebas ngambil. Itu langganan per bulan berapa puluh juta gitu. Nah itu kita mau ambil itu sebelum kalau Urban. Nah kelemahannya Antara itu kita nggak bisa copy nih. Nih misalkan ini nih kita copy. Tapi dia nggak mau nanti copy. Ini kan kalau kutip kan kita copy aja kan. Kita copy. Tapi nggak muncul dia. Tuh kan. Yang ke paste yang sebelumnya. Jadi Antara itu kita harus nulis semua, walaupun itu kutipan yang bisa kita copy, tapi kita harus tulis ulang. Jadi Isma itu sumbernya Antara, terus Kompas boleh, Oke John boleh lah. Selain itu kayak Tribun, terus Detik, terus Pikiran Rakyat juga saya nggak nyaranin ya. Jadi memang harus ambil dari media mainstream. Karena dia lebih untuk menayangkan sebuah berita itu betul-betul sesuai dengan prosedur yang jelas. Harus lolos dari si redaktur, harus lolos dari si Pimret gitu. Nah itu
Itu harus dilakukan. Itu Isma. Makasih, Bang. Ya, sama-sama. Jakia, Akrom, Supaya nulis nggak bisa di-copy gimana tuh, Bang? supaya nulis nggak bisa di-copy, maksudnya? Kayak antara gitu. Oh, itu ada ininya lagi. Ada plugin tambahan untuk kunci tulisan. Kayak tulisannya si Berto itu, Krom, SB1M, itu nggak ada yang bisa di-copy, Krom. Masih kan SB1 emang ya? Masih. Itu ada plugin tambahan, Krom. Jakia, ada? Ada, Pak. Ada yang mau ditanya? Untuk saat ini sih belum. Belum ya. Oke. Jadi sebenarnya itu aja yang ingin saya sampaikan pada sesi ini. Jadi saya memang tadi bilang nggak lama, mungkin sekitar 1 jam lebih lah. Kita udah 1 jam. Jadi yang pertama adalah teknik penulisan copywriter itu tetap basicnya adalah jurnalistik. 4W, 1H itu harus ada. Cuma yang harus teman-teman pahami bahwa kita bermain di online itu ada yang namanya search engine optimization atau biasa disebut CEO. Jadi CEO ini bagaimana kita menulis di sebuah website harus sesuai dengan kaedah dari Google. Google itu punya aturan main yang harus diikuti oleh setiap content writer. Oleh setiap content writer itu untuk menulis yang sesuai dia mau, bukan semau gue gitu istilahnya. Jadi yang mau Google. Supaya apa? Ketika kita nulis sesuai yang Google mau, maka Google itu akan menampilkan tulisan kita itu di pencari mesin dia. Ditampilkan di halaman pertama. Target sebuah website atau berita itu menjadi bagus ketika muncul di halaman pertama. Kalau udah halaman kedua, halaman ketiga, keempat, bahkan halaman yang lain, itu udah nggak menarik. Orang udah jarang buka kan? Jadi seperti itu. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, artikel itu harus wajib di atas 300 kata. 500 lebih bagus. Lebih panjang lebih bagus. Kemudian yang kedua, harus lolos copy paste. Di atas 75% yang dicek dengan cek plagiarism. Plagiarism seperti ini. Ini ada website-nya banyak kok. Kemudian gambar harus orisinil ya atau di screenshot. Kemudian keyword kata kunci itu harus berada di judul, di paragraf pertama dan paragraf terakhir. Dan teknik posting itu harus benar. Ini nanti saya buat video terpisah. Seperti itu. Baik, teman-teman, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, itu aja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa saya share di channel YouTube supaya nanti saya bagi ke teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak sudah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan buat Anda semua. Dan sampai bertemu di sesi selanjutnya. Dan terima kasih banyak sudah gabung di momen ini, walaupun hari ini sebetulnya yang ngikut itu harusnya ada Sultan dan siapa ya? Satu lagi yang nggak bisa. Nah, itu harusnya, tapi nggak masalah. Nanti ya namanya saya bilang di awal tadi, kita dalam proses mencoba, nanti kita akan melakukan perbaikan untuk workshop yang kedua.
Terima kasih semuanya ya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang, sama-sama Banyak ilmunya. Bang Widi. Ya, makasih.